kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Sekali lagi kita bersama-sama di dalam rancangan Alpha Greatest Time. Yesus di mana? Di hati saya. Sekali lagi, Yesus di mana? Di hati saya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam rancangan Alpha Greatest Time. Untuk malam ini kita akan bersama dengan seorang tamu jemputan kita khas pada malam hari ini, lain tidak bukan yaitu Pastor Nathan. Kita persilakan. Pada masa kini, anak-anak Tuhan punya keadaan yang drastik. Kehidupan manusia sekarang sangat drastik, yang membawa anak-anak Tuhan dalam keadaan yang sangat penuh cobaan dan juga tantangan. Oleh itu banyak anak-anak Tuhan yang telah ditelenggami, sehingga mereka tidak menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Sejak dari semula, mereka Tuhan telah berikan satu potensi yang dari semula yang khas untuk setiap anak-anak Tuhan sebenarnya. Oleh itu pada hari ini kita akan bersama mengulas dan mengungsikan satu tema baru, yaitu potensi anak-anak Tuhan, yaitu mengembangkan potensi anak-anak Tuhan. Oleh itu Pastor, sebagai seorang hamba Tuhan, bolehkah Pastor terangkan lebih jelas lagi apakah sebenarnya arti potensi ini menurut cara Alkitab? Ya, silakan. Terima kasih banyak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pengacara kita pada malam ini karena memberikan peluang kepada saya untuk sama-sama berfungsi dalam program Alpha Greatest Time ini. Terima kasih juga karena memberikan saya suatu tajuk yang saya kira cukup penting, yang menarik juga untuk kita fungsikan bersama-sama. Mengembangkan potensi merupakan suatu perkara yang pada saya penting sekali. Ini perlu dipikirkan bersama-sama, perlu diperhatikan oleh anak-anak Tuhan dimana-manapun juga. Sebenarnya di dalam Alkitab ada beberapa petikan yang bicara tentang potensi. Antaranya kita boleh melihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang 7. Kalau kita boleh membuka Alkitab kita dan membaca bersama, di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini kita sebenarnya dapat menangkap suatu message dari Tuhan, di mana Dia yang adalah pencipta telah memberikan kepada kita seorang demi seorang hal-hal yang menjadi potensi di dalam kehidupannya. Dan pasti potensi-potensi itu adalah sesuatu yang menjadi hak istimewa bagi kita, karena ianya diberikan oleh Roh, melalui Roh Kudus maksudnya. Dan pemberian itu adalah sesuatu yang mampu membangkitkan kekuatan, yang mampu menimbulkan kasih, serta yang mampu memberikan kepada kita ketertiban hidup. Dan ditekankan di dalam ayat yang kita baca tadi bahwa apa yang diberikan Tuhan, potensi yang diberikan kepada Tuhan kepada kita itu adalah bukanlah yang diberikan kepada kita ketakutan, melainkan yang memberikan kepada kita semangat. Itu yang boleh saya kongsikan. Lalu kalau kita bicara tentang apa itu potensi, saya tidak terlalu sukar untuk kita memahami tentang makna daripada kata ini sendiri. Karena potensi menurut saya ia adalah suatu kemampuan. Ia adalah suatu kemampuan, suatu kebolehan, bahkan potensi itu adalah suatu kekuatan
dan kesanggupan serta keupayaan yang ada di dalam diri seseorang. Jadi menurut saya begitu. Pasti itu suatu yang Tuhan telah anugerahkan, bukan untuk Ya, seseorang. Pasti bukan untuk bukan dari kekuatan secara jasmani ya. Oh, iya, tidak. Pasti dia adalah anugerah daripada Tuhan sendiri. Itulah begitu ya. Tuhan kepada kita ya. Ya Master, bagaimana pula dengan setiap anak-anak Tuhan ini bila kekurangan pengertian, bagaimana pula dia dapat menemukan potensi itu yang Tuhan telah sediakan dalam dirinya agar dia sadar bahwa dia ada satu potensi yang khas bagi dia untuk melayani Tuhan. Bagaimana itu Master? Ya, silakan. Ya, sebenarnya tidak terlalu sukar untuk menemukan potensi itu. Itu bermula daripada keinginan sendiri untuk mencari apa potensi. Tapi sebelum itu saya ingin jelaskan bahwa setiap kita diciptakan oleh Tuhan. Maksudnya setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai suatu ciptaan yang istimewa sekali. Allah menciptakan manusia dengan cukup luar biasa berbanding dengan ciptaan yang lain. Itu Alkitab mengatakan ya, kita boleh temukan ayat itu dalam Kejadian. Maknanya bahwa setiap kita ini mempunyai kelebihan masing-masing berbanding ciptaan yang lain. Dalam pengertian yang lain, setiap kita mempunyai potensi-potensi yang tersendiri. Lalu untuk menemukannya, yang pertama kita kena ada keinginan untuk mengetahui, untuk mencari di mana dan apakah potensi kita. Ianya dapat dilakukan melalui penelitian pribadi. Juga boleh kita peroleh dengan pandangan-pandangan rekan-rekan yang lain. Boleh bertanya, menurut kamu apa kelebihan saya? Tapi sebelum bertanya orang lain, barangkali lebih baik bertanya kepada diri sendiri dan mencari. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Sebab kalau kita membaca di dalam Alkitab ya, kalau kita masih ingat di dalam kitab Matius bicara tentang talenta, Allah memberikan kepada kita masing-masing talenta. Ya, ada yang 5 talenta disebut dalam ayat itu, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Meskipun itu bicara tentang kerajaan Allah atau bicara tentang kerajaan sorga, tapi sebenarnya juga berbicara tentang potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. So, maksudnya untuk menemukan itu kita kena ada keinginan untuk mencari sendiri apakah kelebihan yang ada pada kita. Saya pikir tidak terlalu susah untuk kita mencari kelebihan setiap pribadi. Mungkin saya rasa menyadari potensi ini bukan secara dipelajari ya Pastor. Mungkin itu lebih dipraktikkan secara mendapat pengertian daripada kawan-kawan, ya, pandangan dari orang lain maksud saya, ataupun pengertian di dalam Alkitab bukan secara dipelajari atau dipraktikkan melalui secara teologi mungkin di dalam buku-buku bukan, tapi secara lebih kepada disadari, ya, mungkin begitu ya Pastor. Ya. Ataupun ada pandangan yang mungkin lebih jelas lagi daripada itu. Ya, itu memang sesuatu yang kita boleh sadar. Kalau saya boleh berikan satu contoh di dalam Alkitab, Raja Daud sendiri. Raja Daud adalah seorang yang menyadari tentang potensi yang ada pada dirinya. Sebab itu di waktu mudanya Alkitab mengatakan pipinya masih kemerah-merahan. Itu berarti dia masih muda pada waktu itu. Tetapi dia seorang yang pakar di dalam bidang peternakan. Dia menjaga domba-domba kepunyaan bapaknya di padang. Dan bukan itu saja, dia juga seorang yang pandai bermain musik. Dia bermain kecapi. Dan selain daripada itu, meskipun masih muda, dia dikatakan sudah mempunyai pengalaman bertarung dengan binatang-binatang buas. Sebenarnya itu diberikan Allah awal di dalam kehidupan setiap pribadi, bukan diberikan setelah seseorang menyadari, tapi itu sudah ada. Allah sudah merencanakan di dalam setiap pribadi sebelum pun manusia itu diciptakan. Ya begitu. Pasti memang
Sungguh luar biasa Allah kita itu ya. Di luar pemikiran kita. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang jauh dari pikiran kita sebagai manusia yang sangat terbatas ini ya Pak. Ya. Nampaknya kita sudah berada di penghujung sesi yang pertama saat ini. Kita akan sambung ke sesi yang seterusnya. Tapi sebelum itu kita akan berehat sebentar. Kita akan berehat sebentar dengan tajuk yang lebih dalam lagi akan tema sesi kita pada hari ini, agar kita dapat mengerti lebih dalam dan mengulas pengertian yang lebih dalam lagi. Sebelum itu kita akan menyambungkannya dan semasa kita lihat bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan dalam beliau akan membawa sebuah lagu pujian semasa kita rehat, dan kita selepas itu kita akan sambung rancangan ini. Dan jangan lupa tetap bersama-sama di dalam Alpha Greatest Time. Kita berehat sebentar. Haleluya. Menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, hanya satu nama, satu kuasa, Yesus Kristus.
hidupku. Kuasa lain yang ada di bumi yang kami andalkan untuk menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, hanya satu nama, satu kuasa, Yesus Kristus. Yesus, Kau sumber bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dapat dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dapat dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dapat dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita kembali lagi di dalam Alpha Greatest Time. Yesus di mana? Sekali lagi, Yesus di mana? Haleluya. Kita di sesi yang seterusnya. Tuhan telah merencanakan suatu rencana yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan.
dengan potensi yang khusus setiap pribadi anak-anak Tuhan. Sesudah kita menyadari dan kita perlu tahu bagaimana kita memperkembangkan potensi dalam diri kita. Ya, Pastor. Bagaimana pula dengan sesudah anak-anak Tuhan menyadari bahwa mereka punya potensi yang sedemikian, yang ini, yang itu. Bagaimana pula caranya mereka untuk memperkembangkan itu supaya mungkin lebih ramai anak Tuhan yang akan dimenangkan bagi Tuhan Yesus ataupun tujuan yang lain lagi. Bagaimana, Pastor? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Untuk mengembangkan potensi diri, saya pikir ada 4 perkara yang penting untuk mengembangkan potensi tersebut. Yang pertama adalah kalau kita mau potensi diri kita itu berkembang, kita haruslah mencintai apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Kita kena mencintai apa yang kita kerjakan. Kita harus beranggapan, dan memang pun demikian, bahwa apa yang sedang kita kerjakan itu adalah kurnia daripada Tuhan. Artinya, kalau kita seorang pelajar, kita harus mencintai keberadaan kita sebagai seorang pelajar. Kalau kita seorang petani, harus mencintai keberadaan kita sebagai seorang petani. Kalau kita sebagai seorang penjawat di jabatan-jabatan, misalnya di jabatan awam, swasta dan sebagainya, kita kena mencintai. Pokoknya apa saja keberadaan kita, kita harus mencintai posisi kita dengan tugas atau jawatan yang kita ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sesekali mengizinkan apapun juga mematahkan semangat kita. Sebab ya memang selama kita menjalani kehidupan pasti ada halangannya, ada cabaran, ada saja yang coba untuk menggagalkan kehidupan kita. Tetapi jangan sesekali kita patah semangat. Biarpun mungkin kita akan gagal. Memang bukan semua orang di dalam percobaan yang pertama akan menjadi seorang yang berhasil, betul? Memang sering kali anak Tuhan betul. Tidak semuanya berjaya yang cobaan yang pertama. Iya, tidak mungkin. Pasti akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Pencipta terhadap Bob misalnya, bukan hanya sekali dua mengalami kegagalan, tetapi ribuan kali dia mengalami kegagalan, tapi tidak pernah berputus asa. Dan dia terus mencoba sehingga dia berhasil. Sama halnya dengan kita. Bila kita mengalami kegagalan, jangan berputus asa, jangan patah semangat, tetapi terus maju, terus kuat. Ulangi lagi, langkah demi langkah. Kemudian yang ketiga, ada baiknya kalau kita coba bergaul dengan orang-orang yang sudah berhasil. Artinya orang-orang yang profesional, orang-orang yang sudah mengalami kemajuan di dalam hidup. Ya, kalau kita bergaul dengan mereka, kita akan dapat belajar banyak perkara daripada mereka. Bila kita bertanya apa rahasia, mereka akan memberitahu, dan itu menjadi suatu poin dan titik tolak terhadap keberhasilan kita sendiri. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir sekali, dan saya pikir yang lebih penting daripada yang tiga tadi adalah berharap kepada Tuhan. Meskipun kita sudah melakukan tiga perkara tadi, kalau kita menomorduakan Tuhan, saya pikir kita juga akan gagal dan gagal lagi. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, di samping kita berusaha, ya pasti Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan, dan potensi yang ada pada diri kita itu pasti akan semakin lama semakin berkembang. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Daud. Ya. Mungkin ada tips-tips yang mungkin selain daripada yang pastor telah katakan sebentar tadi, mungkin ada lagi tips-tips yang lain, bukan hanya untuk tamu audien kita pada malam hari ini, mungkin juga tamu yang sedang menonton kita pada saat ini. Ya, pastor, mungkin ada tips yang lebih lagi fokus pada tema kita. Mungkin ada yang selain daripada yang pastor katakan sebentar tadi. Ya, menurut saya hal lain yang penting juga adalah bukan sekadar mengembangkan, tetapi juga bagaimana kita menggunakan potensi yang ada pada diri kita, bukan sekadar untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Ya. Orang yang hanya mengembangkan potensi diri, tetapi tidak pula memperhatikan orang lain,
tidak menggunakan apa yang ada pada dirinya itu untuk orang lain, itu berarti orang yang mementingkan diri sendiri, dan pasti itu sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, apa yang saya maksudkan di sini adalah siapapun kita yang sudah diberikan Allah suatu kelebihan, suatu kebolehan, itu pasti bukan untuk diri sendiri, pasti untuk orang lain juga. Oh, justru bila kita menemukan potensi kita yang ada pada kita dan kita merasa bahwa kita terpanggil oleh Tuhan untuk berkongsi tentang apa yang ada pada kita, saya pikir lebih baik silakan berikan kepada orang lain, bagikan kepada orang lain apa yang ada pada kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu yang saya pikir penting, perlu sekali. Ya, memang semuanya memang penting sekali ya, Ustaz. Tapi bagaimana pula dengan anak-anak Tuhan yang mungkin ada dua keadaan? Yang pertama, mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak punya potensi, dan secara mereka tidak sadar. Yang keduanya, Pastor, mereka sudah sadar, tetapi mereka tidak mengembangkan potensi yang mereka ada itu. Apa pula kesan-kesannya, Pastor, pada mungkin pada dirinya sendiri atau kepada teman yang lain? Ya, Pastor, silakan. Ya, ini yang kita sebut sebagai orang yang tidak ada visi atau tidak ada wawasan hidup. Kalau orang mempunyai wawasan, kalau seorang itu mempunyai visi dalam kehidupannya, dia pasti menyadari apa potensi yang ada padanya dan pasti dia akan mengembangkan. Dalam arti kata yang lain, orang yang menyadari potensi dirinya tetapi tidak berusaha untuk mengembangkan, itu sama seperti seorang yang pemalas lah. Saya pikir begitu. Orang yang hanya menerima tapi tidak mau memberi, hanya mengharapkan tetapi tidak pernah mau menyumbang. Jadi saya tahu. Iya, begitu. Jadi saya kategorikan itu sebagai seorang yang pemalas lah, yang tidak inginkan kemajuan. Kalau orang yang tidak mau menginginkan kemajuan, begitulah. Kalau dia tahu dia ada potensi pun, memang dia tidak akan mengembangkan potensi atau bakat serta kelebihan yang ada pada dirinya. Ya, jadi ya, menurut saya orang itu perlu bertaubat lah. Bagaimana pula kalau yang tidak menyadari bahwa dia tidak punya potensi? Mungkin kita jarang melihat hal yang sedemikian ini, tapi mungkin ada satu dua hal ya yang situasi yang sedemikian, Pastor. Mungkin bagaimana pula dengan hal yang demikian ini, yang tidak menyadar bahwa dia punya potensi yang khusus yang telah Tuhan berikan bagi dia? Sebenarnya mustahil ya seseorang tidak menyadari potensi diri, kecuali kalau dia dibutakan oleh iblis lah. Setiap kita memang ada potensi ya, dan berbeza antara satu dengan yang lain. Paling tidak ada satu kelebihan yang ada pada kita yang tidak ada pada orang lain, dan yang lain barangkali ada dua. Ada dua atau tiga kelebihan yang ada pada dirinya. Cuma barangkali kelebihan yang ada padanya itu adalah sangat sederhana, tapi yang sederhana itu kalau dikembangkan akan menjadi suatu yang luar biasa. Kalau kita masih mengingat tentang seorang yang telah mencipta nama di dalam persada industri Colgate, dia bukan seseorang yang berpendidikan, tetapi dia hanya orang sederhana saja. Ketika dia menyadari, dia namanya itu tercatat di seluruh dunia. Oh, mungkin bukan hanya dia menyadari, tapi dia praktikkan apa yang ada pada dirinya. Ya, praktikkan, Pastor. Ya, mempraktikkan. Lalu kalau tidak mempraktikkan, kalau tidak melakukan apa yang ada pada dirinya, nah inilah akibatnya adalah dia akan menemukan di mana dia menjadi seorang yang mundur berbanding orang lain, tidak mengalami kemajuan, sebaliknya mengalami kekacauan di dalam kehidupannya, dan akhirnya tidak heran kalau orang itu akan menjadi salah seorang daripada pengemis di tepi jalan. Tapi selagi kita mengembangkan potensi yang ada pada kita, tidak mungkin kita duduk di kaki lima dan meminta-minta. Anak Tuhan adalah anak yang bukan peminta, tapi pemberi. Justru Alkitab berkata, berbahagialah yang memberi daripada yang menerima. Ya, sangat benar ya, Pastor. Mungkin Pastor ada
sedikit nasihat atau saranan berdasarkan daripada tema kita pada malam hari ini. Untuk BMM atau tamu audiens kita pada malam hari ini, tapi lebih lagi kepada anak-anak Tuhan yang sedang menonton kita pada saat ini, ya, mungkin di dalam kaca TV atau sedang melayani internet pada saat ini. Mungkin pastor ada sedikit nasihat atau saranan bagi pastor, bagi mereka. Ya, silakan. Iya, penting sekali kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Itu hal yang penting, yang dan yang utama. Kemudian yang kedua, harus kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Justru kita harus menghargai diri kita sendiri, karena Allah lebih dahulu menghargai kita. Kemudian saya mengesorkan supaya setiap pemuda dan pemudi menyelidiki dirinya dan berusaha untuk menemukan potensi diri. Dan itu tidak sukar, tidak susah, sebab kita tahu apa kelebihan, apa kekuatan kita. Dan yang penting juga adalah kita harus mengembangkan potensi yang ada pada kita. Mengembangkan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Jangan takut kalau kita mengalami kegagalan, sebab kegagalan yang pertama tidak berarti kita akan gagal untuk selama-lamanya. Orang-orang yang berjaya di seluruh dunia, dimanapun juga, bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal. Tetapi kebanyakan orang yang berjaya itu adalah orang-orang yang gagal, tetapi yang sentiasa bangkit apabila ia gagal. Tetapi orang yang gagal adalah orang yang tidak pernah bangkit apabila ia gagal. Menurut saya, itulah orang yang gagal. Justru saya mengesorkan, saya menasihati, saya menyarankan supaya mari kita mencoba dan terus mencoba kembangkan potensi diri untuk diri sendiri, untuk orang lain, lebih-lebih lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Hasil daripada perbincang pengungsian kita pada malam hari, saya dapat kongsikan bahwa kita perlu sebagai anak-anak Tuhan, kita sama-sama harus sadari satu hal yang penting, yaitu menyadari akan potensi yang telah Tuhan sediakan, yang Tuhan telah berikan bagi kita sejak dari semula. Yang lebih lagi luar biasa saya rasa, yaitu sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah menyediakan satu potensi yang luar biasa setiap anak-anak Tuhan untuk kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Nampaknya kita sudah di penghujung pada saat ini. Sebelum kita berikan ribuan terima kasih kepada pastor kita karena sudi hadir, karena dapat bersama-sama pada sesi rancangan Alpha Grace Time pada kali ini. Ya, terima kasih. Dan juga tidak lupa kepada tamu audiens kita, ribuan terima kasih juga turut memeriahkan hadir juga dalam rancangan pada malam hari ini. Dan juga pengirim musik kita yang terus setia, yang setiap sesi rancangan Alpha Grace Time berikan sorak-sorai dan juga tepukan bagi mereka. Dan kata-kata akhir daripada saya, marilah kita sadari dan kembangkan potensi kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan kepentingan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh itu kita sudah berada di akhir rancangan, dan kita akan bertemu lagi di dalam rancangan Alpha Grace Time di episode yang akan datang. Bye bye. Haleluya.